Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Kali ini kita akan belajar teorema Pythagoras atau Pythagorasum Theorem. Pythagoras Theorem. Mulai dari sejarahnya dulu ya. Jadi, Pythagoras itu kenapa dinamakan teorema Pythagoras? Karena menghargai yang menemukan Pythagoras itu sendiri, yaitu Pythagoras yang dilahirkan sebelum 570 sebelum Masehi di Pulau Samos di Yunani ya. Jadi selama hidupnya rasa ingin tahu Pythagoras ini sangat tinggi. Jadi dia tuh selalu berkelana berbagai macam tempat seperti Mesir, Babilonia, dan ke tempat-tempat yang lain untuk belajar. Nah, ketika dia menetap di Italia, di Kroton, di sini Pythagoras mendirikan suatu gerakan atau sekolah bernama Pythagorean. Jadi di sekolahnya ini Pythagoras mengajarkan para pengikutnya bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini bisa dinyatakan dalam bilangan-bilangan. Karena itu, Pythagoras dan pengikutnya sangat memuja angka dan rasio-rasio yang bisa dinyatakan dengan bilangan tersebut. Di sekolah Pythagorean ini, Pythagoras mulai mengotak-atik ilmu yang dia kumpulkan saat dia berkelana. Salah satunya adalah pengetahuan tentang relasi antar sisi-sisi segitiga siku-siku. Berdasarkan catatan sejarah, orang-orang di peradaban Babilonia, di Mesir, India, bahkan Cina kuno, ternyata sudah memiliki pemahaman tentang relasi antar sisi-sisi segitiga siku-siku beberapa ribu tahun sebelum Pythagoras lahir. Jadi ini ya salah satu contoh, bukan salah satu, maksudnya bukti fisik bahwa teorema Pythagoras itu sudah ditemukan beberapa ribu tahun sebelum Pythagoras lahir. Nah, ini yang dinamakan triple Pythagoras. Nah, jadi triple Pythagoras itu nanti akan kita bahas setelah kalian memahami konsep teorema Pythagoras. Tapi sekilas akan Umi jelaskan bahwa triple Pythagoras itu dia ada segitiga siku-siku. Yang ketiga sisi-sisinya itu membentuk teorema Pythagoras secara sempurna pada bilangan bulat seperti itu. Selanjutnya, next. Terus kenapa malah Pythagoras yang dapat penghargaan? Kenapa sih dinamakan teorema Pythagoras? Padahal kan teorema Pythagoras udah ditemukan beberapa ribu tahun yang lalu sebelum Pythagoras itu lahir, gitu. Karena ini penghargaan teorema Pythagoras ini dinamakan teorema Pythagoras sebagai bentuk penghargaan kepada Pythagoras. Maaf ya kalau belibet-libet. Karena berkat Pythagoras inilah yang membawa pengetahuan teorema Pythagoras ini ke Yunani yang merupakan pusat ilmu di peradaban itu. Jadi pada zamannya ya Yunani itu kan pada zamannya itu pusat peradaban ilmu banyak sekali. Makanya dikasih penghargaan kepada Pythagoras, dinamakan teorema Pythagoras tentang ilmu relasi antar sisi-sisi segitiga siku-siku. Jadi akhirnya syukuran deh Pythagoras mengorbankan 100 ekor sapi. Apa aja sih kaitan Pythagoras dengan bidang-bidang yang lain? Yang pertama yang jelas di matematika ya, akan banyak sekali hal-hal yang akan berkaitan dengan Pythagoras. Nanti kalian akan bisa menemukan, terus kemudian di bidang astronomi juga, kemudian di bidang mengukur kan ada di bidang matematika sama astronomi juga kan ada yang berkaitan. Kayak misalkan menentukan jarak. Itu dia pakai teorema Pythagoras nanti dikaitkan dengan trigonometri. Nah, kalian belajar trigonometri itu saat SMA nanti. Pokoknya banyak banget aplikasi atau penerapan Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa cari di internet, banyak banget. Kita lanjut ke pembuktian teorema Pythagoras. Misalkan Umi punya 4 segitiga siku-siku yang disusun seperti ini. Nah, lihat. Segitiga siku-siku yang masing-masing sisinya misalkan A sama B ya. Lihat, ingat,
Ciri segitiga siku-siku adalah membentuk salah satu sudutnya 90 derajat tegak lurus ya. Ada sisi-sisi yang saling tegak lurus. Sisi A dan sisi B ini saling tegak lurus membentuk sudut siku-siku atau sebesar 90 derajat. Jadi ada 4 segitiga siku-siku yang disusun seperti ini, maka di sini berbentuk persegi kan ya nak ya. Nah, persegi ini dia luas persegi besar ini sama dengan luas persegi putih yang di dalam ini ditambah luas 4 segitiganya. Iya nggak? Luas persegi besar itu apa? Sisi kali sisi kan? Sisinya siapa? A sepanjang A ini ditambah B ini. A ditambah B. Karena sisi kali sisi adalah sisi kuadrat, maka A ditambah B dipangkatkan 2 sama dengan luas persegi putih. Sisinya apa? C kan? Berarti C kali C, C kuadrat ditambah. Karena ada 4 segitiga, maka 4. Luas segitiga apa? Setengah kali alas kali tinggi. Anggaplah alasnya A, tingginya B. Jadi setengah AB. Maka A ditambah B dikuadratkan. Cara ngitung cepatnya kayak gini. Ingat yang pernah Umi jelasin sebelumnya. Lihat, perhatikan baik-baik kursornya. A dipangkatkan 2 adalah A pangkat 2. Kemudian 2 dikali A, 2A dikali B, 2AB. Ditambah B dipangkatkan 2, B kuadrat. Ya, sama dengan ini tetap C kuadrat, 4 dikali setengah adalah 2, jadi 2AB. Kita satukan suku-suku sejenis, A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah 2AB yang ini turun, yang ini pindah ruas ya istilah cepatnya. Plus 2AB jadi dikurang 2AB. Maka 2AB dikurang 2AB 0. Sisa adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Maka teorema Pitagoras berbunyi kuadrat suatu sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lain yang saling tegak lurus. Kalau misalkan kalian lihat gambar ini, lihat A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. C ini yang tegak, yang miring kan nak ya. Nah, sisi miring pada segitiga siku-siku ini dinamakan hipotenusa. Hipotenusa, maka apa tadi bunyi teorema Pitagoras? Kuadrat suatu sisi miring atau C kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain yang saling tegak lurus. Sisi-sisi lain yang saling tegak lurus adalah A sama B. Karena jumlah kuadrat, maka kuadrat dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Seperti itu maksudnya. Contoh misalkan di sini ada segitiga siku-siku. Ini harusnya C nih di sini anak ya. Ketinggalan C-nya. A, B, C. Nah, lihat. Di sini ada A kecil, B kecil, sama C kecil. Dari mana A kecil, B kecil, C kecil ini? Lihat di sini kan A. Nah, di hadapan sudut A ini ada sisi, ada sisi di sini kan? Maka tulis A kecil bisa. Terus di sini B, di hadapannya di sini B kecil. Di sini C, maka di hadapan sisi ini jadi C kecil. Nah, ini kan sisi miringnya. Sebagai C kuadrat adalah jumlah A kuadrat ditambah B kuadrat. Kemudian tinggal otak-atikin aja nak. Intinya teorema Pitagoras itu kalau cari sisi miring, dia jumlah kuadrat sisi-sisi lain yang saling tegak lurus. Tapi kalau misalkan bukan cari miring, carinya salah satu sisi tegak lurusnya ini misalkan A atau B, maka miring dikurang ya. Yang miring mengurangi. Contohnya cari A kuadrat maka C kuadrat dikurang B kuadrat. Atau mau cari B kuadrat maka C kuadrat dikurang A kuadrat. Ingat, ini masih dalam bentuk kuadrat. Maka untuk mencari satuannya, maksudnya lebih sederhananya lagi, panjang satuannya ditarik akar untuk hasilnya. Seperti itu, jika ada yang ingin ditanyakan, kita ke contoh aja dulu ya. Contoh, misalkan ada segitiga siku-siku. Mana ini? Oke ya. Segitiga siku-siku. Ini sisinya nggak enak bener. Enak di sini aja lah nak. Oke ya.
Misalkan di sini ada segitiga siku-siku. Kemudian ini adalah 3 cm. Mana equationnya? Nah, ini. Tiga sentimeter ya, sisinya. Yang ini ya, di sini. Nah, terus sisi bawahnya adalah misalkan 4 cm. Nah, terus sisi miringnya kita misalkan X. Berapa sisi miringnya? Nah, apa tadi rumus teorema Pythagoras bunyinya? Kuadrat suatu sisi miringnya siapa? X. Maka X kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lain yang saling tegak lurus. Sisi-sisi lain yang saling tegak lurus adalah 3 kuadrat dan 4 kuadrat. Maka 3 cm dipangkatkan 2 ditambah 4 cm dipangkatkan 2. Selanjutnya, K X kuadrat sama dengan X kuadrat sama dengan 3 cm dipangkatkan 2. Iya, betul. 9 cm pangkat 2. cm pangkat 2 ya. Ditambah 4 kuadrat. 4 cm dipangkatkan 2. Iya. 16 ya, bukan 8 ya. Yang jawab 8 bukan anak Umi. 16 cm pangkat 2. Berapa 9 tambah 16? 25. Selanjutnya adalah, maka ini jadi X kuadrat sama dengan 25 cm pangkat 2. Ini kan masih X kuadrat, nah, belum X. Maka X sama dengan, tarik akar kan? X sama dengan akar dari 25 cm pangkat 2. Berapa? Sama dengan 5 cm. Nah, seperti itu jadi nak cara carinya. Oke, sekian dan terima kasih. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan. Umi akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.